Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel kami. Kali ini saya akan sharing mengenai cara pesugihan yang diperbolehkan oleh Islam sahabat. Bahkan cara-cara ini sangat dianjurkan oleh para ulama, diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apakah caranya sahabat? Maka sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Sebelum video ini dilanjutkan, mungkin ada dari Anda semua yang ingin umroh bareng kita, bareng HN Official dan seluruh jamaah nantinya insya Allah sahabat, bisa di bulan Syawal dan insya Allah juga bisa di bulan Maulid nanti. Dan di bulan Maulid ini insya Allah akan ditemani oleh saya sendiri sahabat. Jadi bagi para sahabat HN Official semua yang ingin menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah Madinah, silahkan untuk mendaftar di nomor WA yang telah ditulis di deskripsi sahabat. Mudah-mudahan kita bisa ibadah bersama di Tanah Suci Mekah Madinah. Baik sahabat, rezeki atau kekayaan adalah menjadi hal yang sangat argen bagi kita semua sahabat. Bagaimana tidak, hampir semua dari manusia itu memang cinta dengan yang namanya harta kekayaan sahabat. Di dalam Al-Quran disebutkan hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati. Dijadikan bagi kita sebagai manusia syahwat, rasa kecintaan terhadap anak-anak kita, terhadap perempuan, terhadap kendaraan, kuda, mobil dan lain sebagainya sahabat, juga terhadap emas, intinya terhadap dunia. Kita memang dititipkan rasa kecintaan oleh Allah dan Rasulnya. Namun bagi kita yang tahu bagaimana cara mengatur rasa kecintaan tersebut sehingga insya Allah tidak akan terlena oleh dunia. Nah, pada intinya sahabat, mencari dunia, mencari harta kekayaan memanglah tujuan dari setiap orang sahabat. Yang terutama bagi yang, mohon maaf dalam tanda kutip, bagi yang ekonominya menengah ke bawah, bagi yang perekonomiannya tengah diuji, tengah sulit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Nah, menanggapi hal ini sahabat, banyak kadang sahabat kita yang tergelincir, keliru cara dalam mencari harta kekayaan yang barokah ini sahabat. Karena keadaan yang begitu sulit, misalkan yang begitu terpuruk, sehingga berbagai cara dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang kemudian kata Rasulullah, kadzal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu cenderung mendekatkan seseorang yang tidak tahu caranya untuk dekat dengan kekafiran sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu di sini kami merangkai setidaknya ada 7 cara sahabat bagaimana cara pesugihan yang dianjurkan oleh Islam, diajarkan oleh para ulama, bahkan diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sajakah caranya? Di sini kami rangkai setidaknya ada 7. Dan kalau 7 ini kita amalkan secara dawam, secara istiqomah sahabat, maka insya Allah tidak akan lama kekayaan akan datang pada kita sahabat. Karena ini memang kumpulan dari amalan-amalan untuk mendatangkan rezeki kekayaan sahabat. Apakah amalannya? 1 sahabat, yaitu mandi taubat sahabat. Jadi mandi taubat ini sebenarnya tidak ada waktunya. Cuman kalau kita gabungkan sahabat dengan mandi di tengah malam, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali sahabat. Jadi kita bangun tengah malam jam 12 misalkan, kemudian kita melaksanakan yang namanya mandi taubat sahabat. Jadi niatnya, niat saya mandi taubat. Atau kalau misalkan tidak mandi taubat, sebenarnya mandi biasa pun sama sahabat. Jadi banyak fadilah yang bisa kita ambil kalau kita mandi di tengah malam, khususnya di atas jam 12 malam sahabat. Bahkan seorang ulama besar, yaitu pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama,
itu cenderung mengajarkan kepada seluruh santri-santrinya untuk melakukan mandi tengah malam ini, sahabat. Karena mandi tengah malam ini selain menyucikan badan kita, juga menjernihkan hati, sahabat, dan menjadikan pikiran kita itu positif, dan juga pada kesehatan tubuh kita itu banyak manfaatnya, sahabat. Karena itu yang pertama adalah mandi di waktu tengah malam, sahabat. Terlebih kita mandi dengan diniatkan mandi taubat. Kemudian yang kedua, sahabat, yaitu kita sholat malam, sahabat. Di antaranya ialah sholat taubat, misalkan, sahabat, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat hajat, dan ditutup dengan sholat witir, sahabat. Kalau ini terlalu berat, maka cukup lakukan dua-dua saja, sahabat. Sholat tahajudnya 2, sholat taubatnya 2, kemudian sholat hajatnya 2, dan ditutup dengan sholat witir 1 rakaat saja, sahabat. Setelah itu perbanyaklah membaca istighfar dan sholawat, sahabat. Ini cara yang kedua, yaitu mandi taubat. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat-sholat di waktu tengah malam ini, sahabat. Kemudian yang ketiga, sahabat, yaitu membaca Al-Quran. Berapa membaca Al-Qurannya? Bisa minimal 1000 ayat, sahabat. Kenapa harus 1000 ayat? Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran setiap hari sebanyak 1000 ayat, sahabat, maka kutibalahu qintarum minal ajri, akan dicatat baginya, bagi yang membaca tersebut, berlipat ganda atau kaya raya pahalanya, sahabat. Akan dicatatkan kekayaan baginya. Jadi kalau seandainya manusia tersebut ditakdirkan miskin sebelumnya, tapi barokah istiqomah membaca 1000 ayat Al-Quran setiap harinya, maka kata Rasulullah akan dicatat sebagai orang yang kaya raya, sahabat. Inilah kenapa kemudian minimal 1000 ayat setiap hari. Kalau bingung ngitungnya, sahabat, maka disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul, 1000 ayat itu minimal dari surah Tabarok sampai ila khatimatil Quran, sampai hatamnya Al-Quran, sahabat, sampai surat An-Nas. Nah, kira-kira seperti itu. Ini amalan yang ketiga, sahabat. Kemudian amalan yang keempat, biar tidak terlalu lama, ini kita singkat saja, sahabatnya. Untuk detailnya mengenai sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, insya Allah kita bahas di video yang lainnya. Nah, amalan yang keempat, sahabat, ialah membaca atau melaksanakan qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, sahabat. Ini wajib bagi kita yang menginginkan harta kekayaan yang berlimpah, sahabat. Kenapa demikian? Karena sudah masyhur hadis dari Rasulullah bahwasanya barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar, yaitu sholat sunnah qabliyah subuh ini, sahabat, maka hal itu lebih baik daripada harta dunia, daripada dunia ini dan seisinya, sahabat. Dalam artian, kalau misalkan kita orang yang paling kaya di dunia ini, misalkan, sahabat, kita punya harta kekayaan yang luasnya seperti dunia ini, dan kemudian harta kekayaan tersebut kita sedekahkan di jalan Allah, sahabat, maka cukup hanya dengan sholat sunnah qabliyah subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat, hal itu sudah jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya tersebut, sahabat. Hal inilah kemudian yang melandasi kenapa kemudian sholat sunnah qabliyah subuh ini atau sholat sunnah fajar ini menjadi magnet penarik kekayaan yang sangat dahsyat dan luar biasa, sahabat. Ini amalan yang keempat. Kemudian, sahabat, amalan yang kelima yaitu sedekah subuh, sahabat. Rutinkan sedekah setiap subuh. Berapapun harta yang kita miliki, sedekahkan. 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Yang penting sedekahkan setiap subuh, sahabat. Kenapa demikian? Kenapa harus subuh? Kenapa tidak zuhur atau asyar? Karena di waktu subuh ini, sahabat, terdapat kejadian yang sangat luar biasa. Dikisahkan, sahabat, atau secara singkat saja ini, sahabat, di waktu pergantian siang dan malam ini, maka berkumpul malaikat penjaga malam dan penjaga siang, yang kalau kita memanfaatkan waktu ini, maka amaliyah kita tersebut disaksikan oleh 2 malaikat penjaga siang dan penjaga malam ini, sahabat. Kira-kira seperti itu.
Kemudian di waktu ini juga sahabat, Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya di dunia ini sahabat. Sehingga kalau kita memanfaatkan hal tersebut dengan bersedekah, maka insya Allah pahalanya akan sangat luar biasa, selain disaksikan oleh 2 malaikat penjaga malam dan siang itu sahabat. Ini amalan yang kelima. Kemudian sahabat, amalan yang keenam yaitu membaca sholawat. Kenapa harus membaca sholawat? Karena sholawat ini memang sahabat sudah sangat terbukti ampuh untuk mengabulkan semua hajat kita, juga mengangkat kefakiran yang kalau menimpa pada diri kita sahabat. Berapa minimalnya? Minimal 500 setiap hari sahabat. Seandainya lebih, maka tentu sangat lebih baik. Kenapa harus 500? Karena hadis Rasulullah mengatakan, man shalla alayya kulla yaumin, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 500 marrotan, sebanyak 500 kali sahabat, maka lam yaftaqiru abadan, tidak akan pernah fakir selamanya sahabat. Kalau kefakiran sudah diangkat oleh Allah, maka otomatis kekayaanlah yang akan menempati. Inilah alasannya kenapa harus 500 setiap hari. Dan amalan yang ketujuh sahabat, yaitu sholat duha, minimal 2 rakaat sahabat. Dan sudah masyhur sekali, banyak sekali hadis yang menerangkan mengenai fadilah sholat duha ini. Di antaranya sahabat, kalau kita sholat duha 2 rakaat ketika pagi sahabat, maka kita sama halnya dengan bersedekah setiap pagi sebanyak ruas tubuh yang ada dalam tubuh kita ini. Ada ruas tangan, ada ruas leher, ada ruas kaki, dan semuanya sahabat. Dan semua ruas tersebut dalam hadis Rasulullah disebutkan wajib kita sedekahi. Nah, kalau tidak bisa, maka cukup dengan sholat duha 2 rakaat, kita sama halnya dengan bersedekah sebanyak ruas yang ada di dalam tubuh kita ini sahabat. Jadi inilah 7 amaliyah yang kalau kita amalkan sahabat, maka insya Allah tidak akan berapa lama kekayaan akan datang kepada kita sahabat. Tidak akan sampai bertahun-tahun, saya yakin sahabat. Kenapa? Karena kalau semua amalan ini kita lakukan, maka sama halnya kita dengan melakukan pesugihan yang memang sudah diajarkan oleh para ulama, bahkan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat. Dan insya Allah amalan ini bahkan lebih manjur mungkin sahabat daripada pesugihan-pesugihan yang na'udzubillah, yang asyirku billah, yang mensyirikkan Allah, yang menyekutukan Allah sahabat. Kenapa? Karena amalan ini kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat, cara pesugihan yang diajarkan oleh para ulama, yang diperbolehkan oleh Islam ini sahabat. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga kita diberikan kekayaan yang melimpah, namun juga barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.